Israel kembali menerima pukulan besar yang sulit ditutupi. Sebanyak 11.900 tentara Israel dilaporkan gugur setelah rudal balistik jarak jauh Iran, Khaibar, menghantam tepat ke bandara militer Ramat David, salah satu pusat kekuatan udara paling penting milik Israel. Serangan itu terjadi hanya beberapa jam setelah Israel lebih dulu melancarkan serangan udara ke Iran dengan alasan pencegahan agar Teheran tidak membantu Palestina dalam konflik Gaza. Namun, langkah itu berbalik arah. Balasan Iran datang cepat, telak, dan tepat sasaran. Ledakan besar menghancurkan seluruh kompleks bandara dari hanggar pesawat, landasan pacu, gudang amunisi hingga pos komando. Tentara yang dipusatkan di lokasi tersebut untuk membentuk formasi tempur menghadapi Gaza tidak memiliki waktu untuk evakuasi. Ribuan tubuh bergelimpangan, sebagian besar tewas seketika akibat hantaman langsung rudal, sementara sisanya terjebak dalam kobaran api dan runtuhan bangunan. Kebakaran besar yang ditimbulkan membuat kawasan Ramat David berubah menjadi neraka militer. Asap hitam membumbung tinggi dan terlihat puluhan kilometer jauhnya. Unit penyelamat yang datang tidak bisa berbuat banyak karena suhu panas, ledakan susulan dari gudang bahan bakar, serta runtuhan yang terus-menerus menutup akses. Serangan ini praktis membuat bandara militer Ramat David lumpuh total dan tidak lagi bisa digunakan. Dampak langsungnya adalah kegagalan Israel untuk meluncurkan operasi besar-besaran ke Gaza. Bandara ini adalah pusat koordinasi udara yang menjadi tumpuan utama serangan. Dengan hancurnya fasilitas, rencana ofensif Israel ambruk hanya dalam hitungan menit. Para analis menilai kerugian ini bukan hanya ribuan tentara yang gugur, tetapi juga hilangnya kemampuan tempur strategis Israel di kawasan. Serangan ini juga menyingkap kelemahan sistem pertahanan Israel. Meskipun memiliki Iron Dome dan sistem anti-rudal lainnya, rudal Khaibar milik Iran mampu menembus tanpa hambatan berarti. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius, bagaimana rudal berukuran besar bisa menembus hingga menghancurkan salah satu instalasi militer paling vital di Israel. Bagi Israel, ini adalah bencana militer terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Kehilangan hampir 12.000 tentara dalam satu serangan bukan hanya menurunkan moral pasukan, tetapi juga menimbulkan guncangan politik di dalam negeri. Tekanan terhadap pemerintah meningkat, terutama karena aksi menyerang Iran yang awalnya diniatkan sebagai pencegahan, justru berubah menjadi bumerang yang menghancurkan pondasi kekuatan militer mereka sendiri. Setelah rudal Khaibar melumat habis bandara militer Ramat David dan menewaskan 11.900 tentara Israel, reaksi dunia langsung meledak. Bukan hanya berita serius yang muncul, tapi juga hujan sindiran, meme, dan roasting dari berbagai penjuru. Israel yang selama ini mengaku tak terkalahkan, tiba-tiba jadi bahan ejekan global. Iron Dome katanya kebal rudal, ternyata lebih kebal ejekan netizen. Dulu Israel ngaku tentara mereka paling disiplin. Sekarang disiplin banget karena mati barengan, rapih satu barisan. Bandara militer paling modern, sekarang fungsinya kayak panggangan sate jumbo buat ribuan tentara. Media sosial penuh komentar sarkas. Foto satelit yang memperlihatkan kobaran api di Ramat David dijadikan meme. Ada yang menuliskan, Israel pengen bikin pertunjukan air show, tapi Iran yang nyiapin sound and fireworks gratis. Di forum internasional, analis militer tak segan menyindir. Selama ini Israel jualan citra tentara paling tangguh, tapi faktanya mereka malah jadi korban massal tercepat dalam satu malam. Israel sering bilang, kami punya Iron Dome. Ya betul, Iron Dome. Tapi dompet bocor karena harus beli sistem baru tiap kali ditembus. Jumlah korban yang sangat besar juga memicu roasting brutal. Netizen menyamakan angka itu dengan berbagai hal. 11.900 itu bukan jumlah tentara, itu kayak jumlah peserta konser BTS yang salah masuk venue. Pasukan elit Israel ternyata elit banget, elit masuk daftar kematian duluan.
Formasi tempur yang mereka bangun sebulan hancur dalam 30 detik. Itu bukan formasi perang, itu flash mob gagal. Meme lain yang beredar menggambarkan Israel seperti gamer yang sombong karena punya senjata mahal, tapi akhirnya kalah dengan satu serangan headshot. Mereka main game pakai cheat, tapi lupa kalau lawannya Iran main di level dewa. Di Iran sendiri, media menayangkan cuplikan serangan dengan penuh kebanggaan. Serangan itu dijuluki Operasi Satu Rudal 1000 Masalah. Seorang jurnalis Iran menulis, Israel ingin menakut-nakuti Iran, tapi malah sukses bikin rakyatnya sendiri ketakutan. Sementara itu, negara-negara sekutu Israel pun tampak canggung. Amerika Serikat misalnya kesulitan memberi pernyataan keras karena jika terbuka mendukung berarti siap perang langsung dengan Iran. Negara-negara Eropa memilih diam atau memberi komentar netral karena sadar serangan balasan Iran kali ini bukan serangan kecil, tapi tamparan besar yang membongkar kelemahan pertahanan Israel. Di dalam negeri Israel sendiri, warganya sendiri tak bisa menahan amarah. Media lokal penuh hujatan pada pemerintah. Banyak yang menilai serangan ke Iran adalah keputusan bodoh. Mereka sendiri yang cari masalah, terus sekarang pura-pura kaget kalau Iran balas. Yang mereka bilang strategi militer ternyata strategi bunuh diri massal. Dengan cepat, narasi berubah. Dari yang awalnya Israel ingin menekan Iran agar tidak membantu Palestina, kini Israel justru dipermalukan. Dunia tidak melihat kekuatan militer Israel, yang terlihat hanyalah kelemahan telanjang. Satu serangan rudal bisa memutus urat nadi militernya. Serangan rudal Khaibar yang menghantam bandara militer Ramat David bukan sekadar menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar. Dampak paling serius adalah hancurnya formasi tempur Israel yang sudah disiapkan untuk operasi besar ke Gaza. Bandara Ramat David bukan sekadar pangkalan udara biasa, itu adalah pusat koordinasi, logistik, hingga titik pelepasan pesawat tempur yang selama ini digunakan untuk serangan udara di wilayah Palestina. Kehilangan fasilitas ini sama saja dengan kehilangan otak operasi militer. Ribuan tentara yang gugur bukan hanya angka di laporan, tapi mereka adalah pasukan yang sedang dipersiapkan untuk menjadi tulang punggung invasi darat ke Gaza. Mayoritas mereka ditempatkan di bandara untuk persiapan penyebaran. Ketika rudal menghantam, seluruh rencana ambruk hanya dalam hitungan menit. Tidak ada lagi komandan lapangan yang bisa mengatur strategi. Sisa pasukan yang selamat pun dalam kondisi panik, tercerai-berai, dan kehilangan komunikasi dengan pusat. Para analis menyebut, inilah kegagalan taktis terbesar Israel dalam beberapa dekade terakhir. Formasi militer yang dirancang berbulan-bulan runtuh bukan karena pertempuran sengit, melainkan satu serangan telak yang langsung memutus jalur koordinasi. Operasi udara ke Gaza batal total, rencana darat tertunda tanpa batas, dan semangat tempur pasukan yang tersisa jatuh ke titik nadir. Suasana di lapangan semakin kacau. Api dari gudang amunisi yang terbakar menimbulkan ledakan susulan berjam-jam. Ambulans dan tim penyelamat tidak mampu menembus area utama karena reruntuhan dan kepulan asap yang pekat. Banyak tentara yang terjebak di dalam hanggar roboh, menjerit minta tolong lewat radio, tapi tak bisa dijangkau. Beberapa rekaman darurat yang bocor menunjukkan prajurit Israel berteriak panik, menyebut situasi sebagai neraka yang tidak pernah mereka bayangkan. Secara psikologis, dampaknya luar biasa besar. Tentara Israel yang selama ini dilatih dengan keyakinan bahwa negaranya memiliki pertahanan terkuat di kawasan, tiba-tiba melihat kenyataan sebaliknya. Ratusan rekaman tentara yang selamat menunjukkan wajah putus asa. Banyak yang menangis terbuka karena kehilangan hampir seluruh satuan mereka dalam sekejap. Moral pasukan jatuh drastis. Di dalam negeri, suasana politik pun mulai bergejolak. Ribuan keluarga tentara berbondong-bondong ke rumah sakit militer untuk mencari kabar kerabat mereka, hanya untuk menemukan daftar panjang korban jiwa. Protes kecil mulai bermunculan di Tel Aviv dan Yerusalem, menuntut pemerintah bertanggung jawab atas keputusan gegabah menyerang Iran. Beberapa media lokal menulis tajuk keras, pemerintah melempar dadu, tentara jadi korban. Efek domino juga terlihat pada logistik militer Israel. Dengan hancurnya Ramat David,
Distribusi amunisi, bahan bakar, dan armada udara terhenti. Pesawat-pesawat tempur yang tersisa harus dipindahkan ke pangkalan lain, namun kapasitasnya terbatas dan membuat operasional menjadi kacau. Yang lebih memalukan, citra Israel sebagai negara dengan teknologi pertahanan canggih hancur di mata dunia. Banyak pihak mempertanyakan miliaran dolar yang dihabiskan setiap tahun untuk sistem pertahanan, jika pada akhirnya satu rudal balistik bisa menembus dan menghancurkan jantung militernya. Singkatnya, serangan Khaibar bukan hanya menewaskan hampir 12.000 tentara Israel, tetapi juga memusnahkan kepercayaan diri militer Israel. Mereka tidak hanya menghancurkan pangkalan udara, mereka menghancurkan reputasi, moral, dan kendali atas strategi perangnya sendiri. Serangan rudal Khaibar yang menghancurkan bandara militer Ramat David tidak hanya mengguncang Israel dari dalam, tapi juga mengubah dinamika politik dan militer di kancah internasional. Dunia menyaksikan sebuah negara yang selama ini mengaku sebagai kekuatan militer tak tertandingi di kawasan, tiba-tiba porak-poranda hanya oleh satu hantaman. Efek domino pun tak bisa dihindari. Pertama, sekutu utama Israel, Amerika Serikat, langsung berada dalam posisi serba salah. Washington biasanya menjadi pihak pertama yang mengutuk keras ketika Israel diserang. Namun kali ini situasinya berbeda. Fakta bahwa Israel yang lebih dulu mengebom Iran membuat AS kesulitan menyusun narasi yang meyakinkan. Jika mereka membela Israel habis-habisan, artinya mereka harus siap berhadapan langsung dengan Iran, sebuah risiko yang bahkan Pentagon tahu bisa membuka pintu perang regional besar-besaran. Karena itu pernyataan resmi AS terkesan datar dan penuh diplomasi klise. Kami menyerukan semua pihak untuk menahan diri, padahal jelas-jelas Israel sudah kehilangan hampir 12.000 tentaranya. Kedua, negara-negara Eropa juga menunjukkan sikap hati-hati. Inggris, Prancis, dan Jerman yang biasanya berada di barisan depan mendukung Israel, kali ini lebih memilih diam. Beberapa pejabat tinggi Eropa khawatir jika mendukung penuh, mereka bisa memicu eskalasi konflik dengan Iran yang punya pengaruh besar dalam pasukan energi. Media Eropa justru ramai-ramai menyoroti lemahnya pertahanan Israel. Salah satu surat kabar Jerman menulis, jika Iron Dome bisa ditembus sedemikian mudah, lalu apa gunanya miliaran dolar bantuan setiap tahun? Ketiga, Palestina dan kelompok perlawanan di Gaza justru mendapat suntikan moral luar biasa. Hancurnya Ramat David berarti hilangnya salah satu pangkalan utama yang digunakan untuk membombardir Gaza. Pesawat tempur Israel yang biasanya lepas landas dari sana, kini tak lagi punya titik berkeberangkatan. Hamas dan kelompok perlawanan lain langsung menyebarkan propaganda kemenangan, menegaskan bahwa Israel tidak lagi memiliki superioritas penuh di udara. Di jalan-jalan Gaza, laporan menunjukkan adanya perayaan kecil, kembang api, dan sorak-sorai ketika kabar serangan Iran tersebar. Di dunia Arab, suasana serupa terlihat. Beberapa media Timur Tengah bahkan menyebut serangan itu sebagai pembalikan kekuatan yang telah lama ditunggu-tunggu. Iran pun tidak menyia-nyiakan momen ini. Pemerintah Tehran menegaskan bahwa mereka tidak mencari perang terbuka, tapi mereka tidak akan tinggal diam jika terus diganggu. Pesan ini jelas ditujukan bukan hanya ke Israel, tapi juga ke negara-negara sekutunya. Selain itu, efek domino juga terlihat di pasar internasional. Harga minyak melonjak drastis dalam 24 jam setelah serangan. Investor global ketakutan dengan potensi perang besar yang bisa mengganggu jalur energi di Timur Tengah. Bursa saham di Tel Aviv anjlok, sementara nilai mata uang Israel jatuh ke titik terendah dalam beberapa tahun terakhir. Di dalam negeri Israel sendiri, tekanan politik semakin kuat. Oposisi menuduh pemerintah ceroboh karena menyerang Iran tanpa kalkulasi matang. Rakyat yang kehilangan anggota keluarga menuntut pertanggungjawaban. Protes mulai membesar di beberapa kota dengan poster-poster bertuliskan, "Darah anak-anak kami dibayar dengan kesalahan politik kalian." Singkatnya, serangan Iran ke Ramat David bukan hanya tragedi militer Israel, tapi juga momentum geopolitik besar yang mengguncang keseimbangan kawasan. Palestina melihat peluang, sekutu Israel tampak canggung, pasar global panik, dan dunia mulai meragukan mitos kekuatan militer Israel yang selama ini diagungkan.